Halo, assalamualaikum sejawat. Selamat datang di channel Dr. Gatot. Di segmen bedah kopi kali ini, saya akan melakukan penyeduhan dengan metode V60. Oh ya, hari ini itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha kepada teman sejawat semua. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kurban kita pada Hari Raya tahun ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan menyeduh dengan menggunakan kopi lintong. Jadi kopi lintong ini merupakan kopi Arabica, specialty coffee dari daerah Lintong Nihuta. Itu suatu daerah di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi kopi lintong ini ditanam di pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, di mana daerah tersebut itu merupakan daerah di sekeliling atau di sekitaran Danau Toba. Jadi sudah pasti tanahnya itu sangat subur karena merupakan tanah yang berasal dari letusan Gunung Api Toba yang meletus itu lebih kurang 7000 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kopi lintong ini mempunyai cita rasa yang sangat baik. Kopi lintong ini bahkan sudah terkenal di dunia. Merupakan 3 kopi yang paling baik yang berasal dari Sumatera selain kopi Gayo dan kopi Mandailing. Menurut yang saya baca, kopi lintong ini mempunyai notes nutty, herbs, dan aftertaste-nya itu spicy. Jadi seperti rempah-rempah gitu pada aftertaste-nya. Nanti kita akan coba dengan metode penyeduhan kali ini. Nah, di metode V60 kali ini saya akan mencoba menggunakan metode dari salah satu barista yang sangat terkenal, yaitu Tetsuka Suya. Jadi Tetsuka Suya ini seorang barista dari Jepang. Dia merupakan juara 1 pada Brewers Cup Championship tahun 2016. Nah, pada kejuaraan tersebut dia mengenalkan metode 4:6 yang merupakan metode yang diciptakan sendiri oleh Tetsuka Suya itu. Jadi 4:6 itu adalah maksudnya 40% dan 60%. Jadi total puringan dari seduhan itu bagi 2 jadi 40% dan 60%. Dimana 40%-nya itu menurut Tetsuka Suya itu untuk menjust atau mengatur acidity dan sweetness dari kopi yang akan kita seduh, sedangkan 60% sisanya itu kita untuk mengadjust atau mengatur strength atau bold dari kopi yang akan kita seduh tersebut. Jadi pada kejuaraan itu Tetsuka Suya menggunakan 15 gram kopi dengan rasio 1:20. Nanti ada 300 cc air yang akan dituangkan pada kopi tersebut. Dan pada kejuaraan itu Tetsuka Suya membagi puringan sama banyak, jadi 60 ml, 60 ml, 60 ml, 60 ml, dan 60 ml. Jadi dia menggunakan jumlah puringan yang sama banyak karena di situ dia ingin mendapatkan rasa yang balance pada kopi yang diseduhnya. Jadi antara acidity, sweetness, dan strength-nya itu dia ingin mendapatkan hasil yang balance. Nah, setahu saya kopi lintong ini dia mempunyai strength yang kuat ya. Jadi untuk itu saya mungkin akan modifikasi sedikit metode yang digunakan oleh Tetsuka Suya. Oke, langsung saja kita coba metode Tetsuka Suya ini. Oke, langsung saja kita buat kopinya. Di sini saya menggunakan 15 gram kopi. Ya, lebih sedikit nggak apa-apa. Oke, kemudian saya grinder dengan menggunakan Hario V60 grinder. Untuk metode V60 ini biasanya digunakan gilingan yang medium. Pada Hario V60 ini saya menggunakan gilingan nomor 25. Oke, seperti ini. Kemudian saya siapkan decanternya dengan V60-nya. Saya menggunakan V60 dari bahan keramik. Pertama, saya menggunakan airnya itu suhunya 92 derajat ya. Pertama kita basahin dulu papernya, kertasnya. Tujuannya supaya
kopi kita itu nggak beraroma kertas nih ya. Sekaligus kita untuk menghangatkan decanternya atau coffee serve-nya. Oke. Kita tuang bubuknya. Kita ratakan. Nah, di sini saya akan modifikasi. Jadi, kalau tadi Tezuka Suya kan dia menggunakan 60 ml pertama untuk mengatur acidity-nya dan 60 kedua itu untuk mengatur sweetness-nya. Jadi karena di sini saya tidak ingin mendapatkan kopi yang terlalu asam ya. Jadi saya membagi dua puringan ini tidak sama banyak. Jadi puringan pertama saya menggunakan hanya 30 ml air saja. Oke, kita mulai. Oke, 30 ml air. Ini puringan pertama. Ini kita menurut Tezuka Suya untuk mengatur acidity dari kopi yang akan kita buat. Oke, saya tunggu sampai 30 detik. Oke, saya lanjutkan puringan yang kedua. Nah, ini untuk mengatur sweetness-nya. Jadi puringan kedua nih saya modifikasi jadi lebih banyak dari yang Tezuka Suya lakukan. Ini sampai 120 ya. Kalau Tezuka Suya kan puringan pertama 60, kedua 60. Nah, saya puringan pertama itu 30 dan puringan kedua 90. Saya ingin mendapatkan hasil yang kopi yang lebih manis di sini. Oke. Kita tunggu sampai airnya benar-benar turun semua. Nah, ini enaknya kita memakai kettle listrik. Jadi suhu airnya itu bisa tetap ya, jadi stabil, konstan. Kalau kita menggunakan kettle biasa kan itu suhunya tidak sama lagi, jadi dia turun suhunya. Kalau kita menggunakan kettle elektrik ini, sambil kita menunggu menetes puringan tuh, kita bisa menaruhkan di tempatnya dan suhunya akan kembali seperti semula lagi. Oke, sudah. Kita masuk puringan ketiga. Nah, kalau Tezuka Suya kan tadi puringan yang ke 3, 4, 5 itu dia bagi rata 60-60. Nah, saya di sini ingin membagi dua karena kopi Lintong sini sudah strength, jadi saya membagi dua puringan saja. Kalau tadi 120 ditambah 90 jadi menjadi 210. Oke, saya tunggu lagi. Nah, jadi kalau Tezuka Suya tadi kan yang 60-nya itu 60% sisanya itu dia bagi rata 60 60 60. Nah, kalau saya bagi dua aja karena saya tidak mau terlalu strength kopinya. Jadi saya bagi dua puringan karena menurut Tezuka Suya itu semakin banyak puringannya itu katanya kopinya akan semakin strength. Dan dia melakukan 3 kali puringan. Kalau saya modifikasi menjadi 2 kali puring aja. Oke, sudah. Nah, sisanya 90 yang terakhir sampai 300. Oke. Nah, kurang lebih waktu brewingnya itu 3 menit 30 detik ya. Oke, saya udah nggak sabar bagaimana rasa kopi yang saya seduh ini. Oke, belum habis. Nah, sudah. Oke, jadi kopinya saya akan coba ya. Aromanya harum ya, khas Arabica.
Ya, dari aromanya udah cium rempah-rempahnya gitu ya. Ada aroma kayu manis gitu. Oke, kita coba kopinya. Iya, bener. Jadi lebih manis kopinya ya. Jadi itu makanya tadi saya yang puringan kedua saya lebihkan menjadi 90 cc karena saya ingin mendapatkan kopi yang cita rasanya yang lebih manis ya. Ya, bener ya sepertinya ya. Jadi notesnya itu ada nutty, ada herb, dan aftertaste-nya itu seperti kayu manis dia. Jadi agak ada pedas-pedasnya sedikit, spicy ya. Iya. Wah, ini enak sekali ini kopinya. Mungkin sejauh di rumah bisa coba nanti sendiri di rumah membuat V60 dengan menggunakan kopi Lintong ini. Dengan metode dari Tetsuka Suya ini kita bisa mengulik-ngulik rasa kopi yang ingin kita dapatkan. Saya habiskan aja kopinya ya. Luar biasa nih kopinya, enak. Oke, jadi gitu aja video saya kali ini membuat V60 dengan menggunakan metode Tetsuka Suya dengan menggunakan biji kopi Arabica dari Lintong. Oke, sekian saja video saya. Nanti saya akan lanjutkan dengan video-video yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan komen kalau ada sesuatu yang ingin sejawat sampaikan pada saya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa kopi dan assalamualaikum.